Pro 2, langsung aja ya aku kenalan dulu. Hai, ada siapa sore hari ini? Halo Kak. Coba bukan sendiri ya Bunda, satunya gimana nih suaranya? Oke, halo Kak. Ini dari mana nih? Ada siapa dulu dari mana? Oke Kak, alhamdulillah pada hari ini kita dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mhm. Dari Ikatan Masjid Agung Palembang. Iya, Berarti benar emang sekali, Kak. semuanya gabungan atau di Masjid Agung doang? Menghimpun dari banyak sekali masjid-masjid yang ada di Palembang. Jadi wadahnya itu ialah di Masjid Agung sebagai pusatnya. Cakep. Jadi emang kalau misalnya kita ngelihat lagi Ikatan remaja aja lagi. Remaja Masjid Agung Palembang ini ya kayak gabungan dari beberapa ikatan remaja masjid atau gimana nih? Kalau gabungan enggak, tapi pengurus daripada Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ini terdiri dari berbagai macam tempat ataupun masjid-masjid di daerahnya masing-masing. Oke. Kalau kayak gitu bisa diceritain dikit nggak sih kayak gimana sih sekilas tentang Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang sendiri, kayak kapan dibentuk atau kayak tujuannya gimana sih? Ya, silakan. Oke, jadi sedikit cerita flashback ke belakang. Jadi Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ini suatu organisasi Yes. yang di bawah naungan yayasan gitu Mbak. Oke. Yayasan Masjid Agung Palembang. Aha. Nah, untuk pembentukannya sendiri itu pada tahun 1984 pada tanggal 23 Februari gitu. Jadi saat ini memasuki usia 41 tahun gitu. Oh, I see. Jadi, wah udah lama banget ya. Cukup lama. Lebih tua setahun daripada Resti Chandra sih. Aduh, side jokes ya. Oke, jadi emang kalau misalnya di sini kalian punya program-program khusus kayak gitu ya? Iya, benar sekali Kak. Jadi di Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ini memiliki banyak sekali program. Karena apa? Karena di IRMA Palembang kami singkatannya itu memiliki 8 bidang. Dan setiap bidang itu memiliki program kerjanya masing-masing. Oh, keberatan gak sih kalau dijelasin satu-satu? Boleh. Yang pertama itu dari bidang sumber daya manusia. Aha. Di antara kegiatannya itu yang paling besar adalah yang saat ini sedang kami rancang, yaitu Oke. kegiatan milad atau ulang tahun Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ke-41 tahun. Di mana rangkaian kegiatannya itu kita ada yang namanya lomba-lomba. Oke. Lombanya itu ada 4 untuk saat ini ataupun di tahun ini, yaitu lomba dai-daiyah, kemudian juga lomba azan dan doa kunut, kemudian Oke. juga lomba hadroh, dan terakhir kita ada lomba kaligrafi. Kaligrafi. Ya, kemudian untuk yang puncaknya kita ada tablik akbar bersama Ustadz Kemas Ali, salah satu ulama oke. besar di Iya, Kota iya, Palembang, iya. itu di malam Ahad. Oke. Kemudian kita juga ada kegiatan sosial, Oke. yaitu hitanan massal yang targetnya itu 50 peserta hitan dari anak yatim dan duafa, dan saat ini alhamdulillah sudah menembus 32 peserta. Wah. Itu dari bidang SDM baru. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian juga ada di bidang dakwah dan pendidikan. Oke. Nah, jadi di bidang dakwah dan pendidikan ini kita memiliki program yang paling terkenal lah dari Irma Palembang, yaitu kegiatan kuliah duha. Jadi namanya itu brandnya kuliah duha karena kita ingin anak-anak muda di Palembang khususnya itu tertarik untuk datang ke kajian. Jadi kajiannya itu lebih berbeda dari kajian-kajian yang umum yang ada di Kota Palembang, sehingga mereka tertarik. Nah, di dalam kegiatan kuliah duha ini sebelumnya kita akan ada yang namanya majelis fikih. Fikih itu tentang ibadah ibadah yang kita lakukan sehari-hari seperti sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara kita bersuci. Nah, dari hal-hal dasar itu kita pelajari, dan untuk yang cowok dan ceweknya itu terpisah. Oke. Jadi guru-gurunya juga untuk yang cewek ustazah, yang cowok kita ada ustadz. Nah, kemudian setelah dari fikih jam 9 sampai jam 10 kita ada yang namanya kegiatan kuliah duha tadi, Mbak. Oke. Nah, sebelum kuliah duha kita ada pembacaan sholawat Maulid Adiyah Ulami atau maulid yang sering dibacakan di Kota Palembang ini. Nah, dan diiringi oleh hadroh, yang mana hadroh tersebut memang dari Irma juga, namanya Al-Madad. Oh. Masya Allah. Nah, kemudian dari hadroh sampailah jam 11 siang itu baru diadakan yang namanya kuliah duha dengan ustadz-ustadznya itu di setiap bulannya berbeda. Yang pertama kita
ada yang rutin yaitu Habib Ghazali. Beliau itu dari Lampung, memang menyediakan waktunya sebulan sekali untuk ke Palembang untuk mengisi di Irma Palembang. Masya Allah, baik Ya, banget kemudian ya. untuk yang kedua kita ada tema khusus. Kemudian di minggu ketiga ada Ustadz Agung Kurniawan MPDI, beliau dosen stik Al-Latifiyah. Kemudian juga yang terakhir di minggu keempat itu ada Al Habib Raudi bin Husin Al-Kauf, beliau alumni Rubatarim Hadramaut Yaman. Oh. Yang Masya Allah. Nah itu di antara kegiatan di bidang dakwah. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya, Mbak. Kemudian juga kita ada di bidang Irmawati. Jadi di dalamnya muslimah. Jadi tidak ada yang laki-laki di dalamnya. Dan kegiatan yang paling luar biasa, yang terkenal yaitu kajian fikih wanita akbar. Yang kemarin luar biasa, bisa mencapai 500 lebih peserta. Wah, banyak ya. Iya, Masya Allah. Nah, kemudian ada di bidang kesekretariatan yang mengurus tentang arsip-arsip yang ada di Irma Palembang, dan kegiatan humas yang saat ini kita lakukan, mencari media partner. Kemudian juga di bidang sosial medianya mereka juga yang mengurus. Kemudian juga seperti pamflet-pamflet daripada kegiatan-kegiatan Irma Palembang juga dihandle oleh tim humas. Kemudian ada bidang sosial yang saat ini sedang luar biasa menyiapkan acara atau program hitanan massal diantaranya. Ya. Oke. Kemudian ada dana dan usaha. Oke. Jadi kita pingin Irma Palembang ini itu memiliki pemasukan sendiri. Jadi kita punya usaha yaitu penjualan pakaian, kemudian merchandise yang bernuansa Islami, dan masih banyak lagi, Mbak. Dan alhamdulillah itu pemasukan dari dana dan usaha ini sangat membantu kegiatan untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di Irma Palembang. Dan terakhir ada olahraga dan seni. Jadi di Irma Palembang ini kita tidak hanya belajar agama, kita tidak hanya berhubungan dengan Islam saja ataupun yang menuntut ilmu, tapi kita juga ada refreshing. Jadi kita di olahraga dan seni ada kegiatan panahan, kemudian kita juga ada kegiatan futsal untuk yang laki-laki, dan juga kita ada yang namanya silat kuntau. Nah, dan masih banyak lagi, Mbak, kegiatan-kegiatan yang lainnya yang itu mungkin dilakukan 2 atau 3 bulan sekali. Nah, demikian dari 8 bidang itu hanya satu program dari masing-masing bidang, tetapi kita contohnya di bidang dakwah itu tidak hanya satu program, tapi masih banyak lagi program-program yang lainnya. Wah, jadi emang kalau dilihat-lihat banyak banget ya program-programnya ini sendiri. Ini nggak capek Kak? Tapi kalau misalnya ngelihat semua anggotanya, totalnya ada berapa sih anggota Irma sendiri? Kalau total anggota Irma itu ada 163 orang, Mbak. Oh, banyak banget ya, cukup Lumayan. banyak ya. Itu tuh sistemnya kayak kalian open rekrutmen atau gimana tuh? Kalau sistemnya itu dari bidang SDM gitu kan. Jadi kita tuh awal-awal itu ngadain open recruitment. Kita cari sih di mana sih pemuda-pemuda nih biasanya kumpul. Kita share bahwa Irma Palembang itu open recruitment gitu, mencari talent-talent baru, mencari anggota baru sebagai iron stock tuh untuk dakwah di Irma Palembang gitu. Kemudian nanti kita masuk ke tahap yaitu ramatama, orientasi, kemudian ada OJT. Nanti baru kita tentuin mereka sebagai anggota Irma gitu. Oke, Mbak, ada yang menarik dari OJT tadi. Gimana Jadi tuh? OJT itu namanya on job training, atau bisa dikenal kalau di istilah sekolah atau kuliah magang. Oh, ada magangnya juga jadi ternyata. Sebelum masuk resmi ke pengurusan Irma, teman-teman yang mendaftar kemarin ataupun yang baru mau ingin masuk Irma itu diberikan kesempatan OJT atau magang tadi di bidang-bidang yang kita sebutkan tadi selama kurang lebih 1 bulan. Nah, dari OJT tersebutlah kita bisa melihat mana yang benar-benar kader terbaik yang bisa kita jadikan sebagai anggota resmi dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Wah, ini jadi mungkin proses rekrutmennya juga memakan waktu juga ya? Iya, benar. Oh, teman Pro2, buat kamu yang penasaran gimana sih kira-kira kayak proses rekrutmen mereka kemarin juga, nanti bakal kita bahas juga habis yang satu ini. Pastiin kamu stay tune, only on 91.6 Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.
sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu. Bener ya, Say? Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan. Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu. Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, nggak apa-apa. Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu nggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah? Jangan marah-marah dong sayang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Dan semua ku jalani penyesalan. Berilah sekali lagi rasa percaya. Mungkinkah ku miliki yang dahulu pernah ada, yang lalu biarlah berlalu. Apakah itu kecewa yang kau rasakan? Dengarkanlah sumpahku, kan ku pastikan. Ku ingin kau tahu, hatiku hanya untukmu. Yang lalu biarlah berlalu. Ku dibunuh malam di cumbu kecewa. Maafkanlah kekasih. Lupakan sejenak semua yang terjadi. Maafkanlah diri. Ku jalani penyesalan. Berilah sekali lagi rasa percaya. Mungkinkah ku miliki yang dahulu pernah ada, yang lalu biarlah berlalu.
balik lagi di 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng ya Ikatan Remaja Masjid Palembang ya. Dan yes ya, ada Muhammad Rifki dan juga Kemas Muhammad Ilham Maulana. Ini biasa dipanggil apa sih? Ilham? Kemas Ilham, Pak. Oh, Kemas Ya, Ilham. singkat aja. Singkat aja ya. Singkat aja, paham gitu, enggak dong. Tiba-tiba. Kagem ya. itu. Kagem tiba-tiba. Enggak dong. Ini Kak Kemas. Kak Kem. Bukan Kak Gem. Tapi kita tadi kan ngobrolin soal gimana caranya orang mau ikut ya atau juga Iya. join kayak. Nah, kalian kemarin proses rekrutmennya gimana tuh? Kalau untuk proses menjadi bagian dari IRMA gitu atau jadi anggota pengurus IRMA itu yang pertama itu kita ada open recruitment. Oke. Kemudian yang kedua itu ada ramatama. Oh. Yang ketiga tahapannya itu ada yang namanya itu tuh tahap penilaian, Mbak. Jadi mereka dinilai terlebih dahulu, kemudian nanti kita kader gitu. Oh, oke. Nah, jadi di tahap kader ini yang lolos dari tahap pengkaderan itu mereka otomatis menjadi anggota IRMA. Oh. Gitu. Nah, nanti untuk lanjut ke kepengurusan menjadi bidang, masuk di bidang atau jadi kabid, nah itu mereka harus ikut wawancara atau interview, dep interview ke pengurus inti gitu. Jadi ada beberapa tahapan gitu. Nah, penilaian itu tuh ialah OJT, one job training itu. Jadi kita lihat kemampuan mereka tuh cocok di bidang apa aja gitu sih, biar mereka nanti ketika jadi pengurus IRMA sudah terbentuk nih. Mereka tuh tipenya tuh cocok di bidang orsen atau di bidang ini gitu. Oke, sedikit tambahan mungkin Mbak dari Rifki ya terkait dengan open recruitment IRMA Palembang. Jadi kita di IRMA Palembang ini untuk seleksinya itu tidak terlalu yang ketat-ketat bagaimana, Oke. tapi seleksinya itu seleksi alam. Jadi ketika teman-teman yang ingin masuk ke IRMA, dia bisa meluangkan waktunya untuk hadir, otomatis insya Allah sampai nanti ke wawancara kepengurusan dia bisa masuk ke IRMA. Karena kebanyakan dari anggota-anggota yang ingin masuk IRMA ternyata dia tidak lolos untuk masuk ke jadi pengurus itu karena ketidakaktifannya. Karena tentunya ketika dia jarang hadir, otomatis teman-teman yang lainnya sudah banyak memiliki teman, nah dia sendiri belum memiliki teman. Nah, itu yang terkadang membuatnya itu mungkin minder untuk hadir ke Ikatan Remaja Masjid Agung lagi ataupun mengikuti program-program yang ada di IRMA. Jadi emang kayak gitu Iya. ya. Nah, kalau untuk misal kayak persyaratan kayak term and condition pas pendaftaran ada nggak sih? Oke, kalau untuk pendaftaran ada, kita untuk sesuai dengan ADART yang ada di IRMA Palembang itu minimal berusia 16 tahun. 16 tahun dan domisili di Palembang. Jadi artinya ketika teman-teman tersebut dia dari Jawa ataupun dari luar daerah Sumatera Selatan, ketika domisili Palembang karena kuliah maka boleh ikut IRMA. Oh, kalau misalnya agak mepet dikit kayak Banyuasin, Jakabaring maju dikit gitu loh. Itu boleh nggak? Kalau dari situ kita lihat di pertanyaan mereka gitu. Ketika mereka daftar, kira-kira bisa nggak ngeluangi waktu untuk ke IRMA Palembang di Palembang gitu kan. Jadi kita tanya nih kalau mereka oke siap gitu. Nah, kita tetap terima di open recruitment gitu, Mbak. Ya, benar sekali Mbak. Jadi di IRMA ini ada yang namanya 3M. Apa tuh? Mau, mampu dan meluangkan waktu. Masya Ketika Allah, teman-teman ya. tersebut yang pertama mau, ada keinginan artinya ada niat, maka insya Allah kita akan terima. Kemudian juga tidak hanya niat yang kita butuhkan, kita ingin adalah mampu. Artinya mempunyai kemampuan untuk bisa untuk bisa belajar apa-apa yang ada di IRMA Palembang. Jadi kita tidak harus orang-orang yang sudah baik, yang sudah organisasi sudah banyak, tidak. Kita siapapun orangnya kita akan terima asalkan dia mau untuk belajar. Kemudian juga terakhir meluangkan waktu. Jadi ketika masuk ke IRMA, teman-teman tersebut harus bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri setiap kegiatan yang ada di IRMA Palembang. Bahkan Mbak, yang kegiatan kuliah duha itu di dalam fakta integritas ataupun sebelum menjadi pengurus resmi itu ada diberikan seperti perjanjian bahwasanya harus mengikuti kegiatan kuliah duha sebulan 2 kali, karena kegiatan tersebut memang tujuannya untuk bisa menjadikan semua pengurus IRMA Palembang ini adalah pengurus ataupun pemuda yang memiliki ilmu yang bisa diamalkan untuk kesehariannya dan kita harapkan bisa di-share atau dibagikan kepada teman-temannya di sekitarnya. Oke,
Jadi tapi kalau misalnya untuk open recruitment sendiri Iya. itu biasanya di bulan-bulan berapa tuh? Kalau OR biasa itu kami di bulan 5 Mbak. Oh di bulan Di Mei bulan ya. Mei gitu. Kami opennya tuh di minggu keempat biasanya atau di akhir bulan gitu. Oh, ya jadi yang kayak gitu. Itu biasanya kayak untuk pengumuman announcement-nya kayak gitu tuh dibagiin lewat mana-mana aja tuh bisa lihat. Oke, untuk pengumuman terkait dengan open recruitment sebelumnya kita sampaikan bahwasanya open recruitment di Irma Palembang ini itu tidak menentu, Mbak. Jadi biasanya Oke. memang di bulan Mei, tapi kita melihat kebutuhan daripada Irma Palembang itu sendiri. Jadi ngeliat situasi ketika kondisi ya. masih banyak pengurus-pengurus di Irma Palembang saat ini, maka kita mungkin tidak melakukan OR di tahun ini. Oke. Nah, kemudian juga jika memang kita butuh banyak karena mungkin banyak yang sudah kerja ataupun yang lainnya yang mundurkan diri Irma, kita bisa saja melakukannya 2 kali dalam 1 tahun dan itu memang maka dari itu kita sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya maksimalkan kesempatannya jika memang nantinya kita buka di bulan Mei. Dan untuk informasinya kita ada Instagram yang alhamdulillah sudah berjumlah 17.000 banyak juga ya. 17.000 pengikut. Cakep Nah, tuh. sehingga insya Allah informasinya itu akan di-share semua di sana dan juga kita bekerja sama dengan media-media partner yang ada di Palembang. Oke, jadi emang kalau untuk info-info kayak open recruitment atau juga kegiatan itu bisa dilihat di Instagram ya. Iya, benar sekali, Mbak. Nah, teman Pro 2 langsung Instagramnya apa sih? @apa? @Irma Palembang. Oh, @Irma Palembang, teman Pro 2 bisa kalian lihat di situ ya. Semua kegiatan-kegiatan mereka juga kayaknya mereka share di situ ya, termasuk juga semuanya. kayak jadwal-jadwal kajian mungkin ya. Benar sekali. Ada semuanya di situ teman Pro 2. Jadi emang udah lengkap banget semuanya. Nah, tapi kalau kalian kemarin itu daftarnya di tahun berapa tuh? Berdua. Kalau kami berdua tuh di 2021 Mbak. Iya, Oh, cukup sama. lama ya. Ya, jadi- 3 periode ya Bunda 3 ya. periode. Ini gimana tuh? Kalau kami itu ketika daftar pertama kan kami lolos wawancara gitu kan. Nah kami itu hanya sebagai anggota pengurus gitu Mbak. Jadi ketika sudah berjalan 2 tahun, ke 3 tahun, nah itu baru kami bisa diamanahkan sebagai kabid dan juga pengurus inti melalui musyawarah kepengurusan gitu Mbak. Oke. Iya, benar sekali, Mbak. Sebuah hal yang luar biasa juga, Mbak. Tidak pernah terpikir bahwasanya kemarin ikut Irma itu setelah belum tamat dari sekolah. Oh, Jadi belum gitu. tamat sekolah, kelas 12 masih Covid saat itu. Jadi karena tidak ada kesibukan di hari Ahad, tidur-tiduran di rumah, enak ke Masjid Agung untuk Masya Allah. melakukan kegiatan yang bermanfaat dan Pikir ternyata ke Masjid Agung kan adem Iya. gitu ya. Ubinnya adem gitu kan. dan ternyata luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pemberian-pemberian Allah, di antaranya kita bisa mengenal banyak sekali ulama, orang-orang soleh di sana. Kemudian juga kita mendapatkan lingkungan yang luar biasa, selalu mengingatkan kita ke dalam kebaikan dan juga selalu mengingatkan kita jika ada kesalahan, kehilafan yang kita lakukan. Dan juga tidak hanya ilmu agama tadi Mbak yang kita dapatkan, tapi kita juga akan belajar tentang ilmu organisasi. Karena alumni-alumni yang alumni Irma Palembang ini banyak sekali yang luar biasa, Mbak. Ada yang dokter, Oke. ada yang arsitek, dan banyak sekali pengusaha juga ada. Sehingga sangat lengkap ilmu-ilmu yang kami dapatkan di Irma Palembang. Oh, jadi emang kayak gitu ya. Prosesnya juga panjang ya dari awal 2021 sampai sekarang kayak 2025. Iya ya. Oh, banyak juga kayaknya hal-hal yang udah kalian lewati ya. benar. Itu dari 2021 ke 2025 kemarin udah berapa kali oprek tuh? Kayak 4 oprek bener tiap tahun atau kayak ada tahun yang di skip? Kalau oprek itu dari kepengurusan yang kami ikutin selama kurang lebih 4 tahun ini itu setiap tahun Mbak. Oh, setiap tahun oprek. ya. Oke, jadi emang alhamdulillah. Tapi kalau untuk tahun ini kira-kira bakal oprek nggak? Insya Allah bakal Insya oprek. Allah. Oh, insya Allah ya, insya Allah bakal Tunggu oprek. aja di bulan Mei gitu ya. Tunggu aja nanti pengumumannya teman berdua gimana di bulan Mei-nya mereka ya. Tapi kalau kalian berdua kemarin kan, kalau misalnya Rifki kan oke, dia kayak oh lagi sekolah terus Covid segala macam. Nah, kalau Kak Kem gimana Kak Kem? Oke. Kalau Kak Kem sendiri, kalau Ilham kemarin gini Mbak, jadi tamat SMA kemarin 2020, Aha. masuk kuliah 1 semester. Nah di situ kan kalau kita kuliah tuh kan kita mulai mencari organisasi-organisasi yang bisa membentuk personal branding kita gitu. Oke. Jadi ketika daftar Irma itu semester 2 gitu, jadi lumayan anak-anak kampus yang gak kupu-kupu banget lah gitu. Jadi ada kegiatan lah gitu di samping kuliah, bisa juga belajar di Irma Palembang gitu. Iya, benar sekali Mbak. Ini mungkin Mbak bisa diceritakan nih, Kak Kem. Iya, Kak Kem. Gimana nih? Jadi beliau ini ada fakta unik, pernah ditolak Irma.
Oh, fun fact-nya pernah ditolak dulu. Pernah sih Mbak. Gitu gimana gimana? Oke, jadi kemarin tuh mau daftar Irma nih, tapi umurnya tuh nggak sampai 16-17 tahun gitu. Oh, sebelum masih di bawah umur. Masih di bawah umur, Bunda. ya masih belum Modal balik. nekat anak-anak ya. Ya masih anak-anak gitu. Nah jadi kata panitianya pada waktu itu nggak bisa, kalau mau ikut Irma silakan jadi simpatisan gitu. Jadi yang bantu-bantu aja, yang hadir aja gitu. Jadi nggak bisa kita daftar. Jadi ketika telah kuliah itu kan sudah 17 tahun ke atas gitu kan, baru kita daftar ke Irma Palembang gitu. Iya. Tapi setelah kalian kayak selama kurang lebih 4 tahun ini gak tergabung dalam Irma, ada kesulitan-kesulitan gak sih yang ternyata kayak wah yang sebelumnya nggak tahu nih bakal struggle ini gitu loh, dan ternyata kayak oh gini ya, ada gak sih? Kalau kesulitan, kalau Ilham pribadi itu mungkin bagaimana sih cara kita tuh meluangkan waktu gitu kan. Kuliah tuh kan Mbak super sangat sibuk lah Ya, gitu, ya, apalagi kita anak lab gitu kan, banyak lapraknya gitu Oh. kan, tulis tangan pula gitu kan. Jadi bagaimana sih cara kita tuh lebih ke manage waktu, membagi waktu gitu kan. Jadi kembali ke pribadi masing-masing gitu. Jadi kendalanya tuh lebih ke membagi waktu gitu Mbak kalau dari Ilham. Oke, kalau dari Rifki pribadi Mbak, dulunya ikut Irma itu kepikiran datang, kemudian juga menikmati program-program yang ada di Irma, kemudian pulang dan tidak ada pikiran. Oh, lebih Nah, ke audiens ya, ya. ya, tapi ternyata semakin lama semakin banyak sekali tantangan-tantangan yang apa namanya dihadapi karena kita ingin keluar dari zona nyaman. Jadi kita ketika ada kepanitiaan kita ikut, kemudian ketika ada tawaran untuk menjadi seorang kepala bidang kemarin sebelum jadi ketua, kita laksanakan dan luar biasa. Tapi benar bahwasanya ketika kita keluar dari zona nyaman kita, maka banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan. Oh, I see. Nah, itu gimana tuh kalian ujung-ujungnya kayak menyeimbangkan antara Irma, terus juga kegiatan kampus, terus kegiatan di luar kampus juga yang which is itu juga mungkin keluarga juga ya, yang kadang Iya, kok kamu jarang benar. di rumah sih yang kayak gitu. Masya Allah. Itu gimana tuh kalian menyeimbangkannya? Kalau Rifki untuk menyeimbangkannya memang di awal kita kesulitan sekali Mbak untuk membagi kuliah, kemudian juga kita ada jadwal majelis juga kalau malam, kemudian juga ada saat ini magang kerja praktik. Nah itu luar biasa yang hal-hal yang sering bertumburan jadwalnya, tetapi kita di Irma ini dapat sebuah pelajaran Oke. dari alumni-alumni kita juga sering sharing bahwasanya ketika memang kita tidak bisa hadir, itu yang harus kita lakukan harus konfirmasi. Jadi orang tidak bertungguan ataupun menungguin kita kegiatan terus bisa berjalan, juga teman-teman tidak memikir hal-hal negatif tentang kita. I Nah see. itu yang harus dilakukan kalau pelajaran yang Rifki lakukan, karena banyak misalnya daripada organisasi lain juga mungkin ketika dia tidak datang menghadiri sebuah acara di organisasinya, dia tidak konfirmasi, yang ada malah dia dibicarakan hal-hal yang negatifnya. Nah itu yang tidak boleh dilakukan. Komunikasi lah Iya, ya. harus pokoknya komunikasi. ya. Jadi Oke. pasti orang memaklumi keadaan kita. Kalau Ilham sendiri gimana nih ujung-ujungnya kayak di lab, di masjid, di rumah, gimana tuh? Kalau dari Ilham pribadi ya lumayan berat juga kemarin tuh Mbak di awal-awal semester itu untuk bagi waktunya, tapi ada satu prinsip yang saya Oke. pegang. Yang pertama itu kita tentuin nih, yaitu penting dan juga mendesak. Oke. Kemudian tidak penting mendesak. Kemudian penting tidak mendesak dan juga tidak penting tidak mendesak. Nah, di situ kita bisa petain skala prioritas gitu. Manajering prioritas ya. Gitu. Jadi yang mana kita mendapatkan amanah untuk menjadi project leader atau menjadi PJ gitu. Nah, itu kita prioritaskan gitu. Gitu Mbak. Gitu Mbak. Oke. Pernah sampai kayak chaos nggak sih kalian, kayak aduh ujung-ujungnya kayak sakit tepar banget gara-gara kayak kegiatan yang padat banget? Kalau Rifki pernah merasakan hal seperti itu ketika kita misalnya diamanakan sebagai kepala bidang, dan kemarin juga pernah itu tergabung di dalam kegiatan relawan. Nah itu luar biasa capeknya, tetapi yang selalu diingat
dalam nasihat yang guru Rifki berikan adalah semuanya pasti akan berlalu. Oh, Artinya cakep. setiap apapun hal-hal yang kita hadapi, hadapilah dengan rasa semangat, kemudian juga dibarengi dengan rasa sabar ketika itu kesulitan, dan jika itu sebuah nikmat maka syukuri nikmat tersebut. Gitu. Oke teman Pro 2. Nah, tadi sebenarnya kita sempat ada ngobrol sih teman Pro 2. Mereka ternyata ada kegiatan kayak gitu untuk merayakan hari jadi Irma Palembang sendiri. Nah, nanti bakal kita bahas lebih jauh buat kamu yang juga penasaran kayak ada apa nih nanti ya. Pastiin kamu stay tune bareng sama aku di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu. Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang. Yeay, kakak pulang, kakak. Ibu, maafkan. Aku Nggak apa-apa. Tapi Bu, aku Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang. Iya, kakak hebat. Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hei cantik, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja tak ada berita, sedikit cerita tak ku baca lagi, pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu ku nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput
musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri, hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di segmen terakhir ya untuk sore ceria hari ini. Ini boleh dijelasin singkat gak sih sebelum jam 5 banget ya? Bisa dijelasin singkat gak sih untuk acara kemarin sih kok tadi ya? Yeah. Jadi tuh ada ngomongin soal hari jadi ini bakal ada lomba gini. Ini boleh dijelasin gak singkatnya, kayak lomba apa aja, terus cara daftarnya gimana, deadline pendaftarannya gimana, terus nanti lombanya kapan? Boleh. Baik Mbak, untuk kegiatan Milad Irma Palembang ke-41 tahun, banyak sekali rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu sebelum kita sebutkan nih rangkaian kegiatannya, ada informasi luar biasa bahwasanya saat ini kita sedang membuka pendaftaran untuk lomba-lomba yang telah kita sebutkan tadi. Dan itu kita terakhir pendaftaran sebentar lagi, ataupun ya berapa hari lagi. Namun luar biasa antusias daripada masyarakat Kota Palembang, khususnya para remaja, karena kita menargetkan di usia 18 tahun atau SMA. Untuk lomba Dadaiyah, alhamdulillah kita sudah full. Sudah melampaui batasnya. Close. Kemudian ada lomba azan yang kurang dari 8 peserta lagi. Setelah itu kita akan close juga karena melebihi daripada batas peserta. Kemudian lomba kaligrafi kita kurang 5 peserta lah, kurang lebih. Kemudian untuk lomba hadroh kita masih banyak membuka kesempatan karena kuotanya juga masih banyak yang belum terpenuhi untuk lomba hadroh. Nah, kemudian untuk rangkaian kegiatannya, untuk lomba-lomba kita adakan di tanggal 15 Februari di hari Sabtu nanti, dari pagi sampai dengan selesai. Seluruh rangkaian kegiatan lomba
karena alhamdulillah di Masjid Agung sangat banyak sekali ruangan-ruangan yang bisa kita manfaatkan untuk lomba. Jadi di tanggal 15 Februari tersebut kita akan maksimalkan untuk semua lomba. Kemudian di tanggal 16 Februari di hari Ahadnya kita ada kegiatan sosial yaitu hitanan massal dari pagi, dan alhamdulillah sudah sampai 32 peserta dari target 50. Jadi jika ada keluarganya yang mungkin dari keluarga yatim ataupun duafa, silakan lihat informasinya di IG Irma Palembang untuk bisa daftar, karena kegiatannya gratis, dapat uang, dapat bingkisan, dapat sarung dan lain-lain, luar biasa. Nah, kemudian di malam harinya kita ada kegiatan puncak yaitu tablik akbar bersama dengan Ustadz Kemas Ali, salah satu ulama besar di Kota Palembang. Dan jangan lupa untuk bisa datang dan mensyiarkannya di masjid-masjid sekitarnya. Nah, kemudian Mbak, kita juga ada program khusus untuk keluarga besar Irma Palembang di tanggal 22 Februari di hari Sabtu. Jadi rangkaian kegiatannya itu sikatnya untuk bisa menjalin silaturahmi lagi dengan seluruh alumni-alumni dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mungkin yang dari tahun 1000-an, 2000-an itu kita akan undang untuk bisa berkumpul, sharing, menceritakan daripada pengalamannya, saran-sarannya untuk kami yang masih baru dan juga untuk kemajuan Irma Palembang. Dan terakhir di tanggal 16 juga itu kita bekerja sama dengan Juleha, Juru Semeli Halal. Nah, jadi kita mengadakan pelatihan bekerjasama dengan Juleha namanya Mbak, organisasinya. Jadi bagi para takmir masjid khususnya, jika ingin berminat mendaftar kegiatan tersebut, silakan kunjungi Instagram Irma Palembang atau langsung DM juga bisa untuk kita share flyernya. Jadi emang banyak banget ya nanti kegiatan-kegiatan yang bisa kita tunggu juga teman berdua. Buat kamu yang penasaran juga gimana nanti kegiatannya, kamu pantengin aja Instagram mereka yang udah disebutin tadi, pastinya semua kegiatannya juga bakal dipost di situ ya. Iya, semua rangkaian acaranya juga teman berdua kayaknya bakal banyak banget ya, meriah banget di bulan Februari ini ya. Dari Irma Palembang sendiri teman Pro2. Oke ya. Makasih banyak ya untuk teman-teman dari Irma udah nyempetin ke Pro2, teman Pro2. Enggak kerasa udah mau jam 5 dan udah jam 5 banget ya ini. Dan saatnya kita harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much untuk kamu yang udah denger dari tadi banget. Kayak mantengin kita di Sore Ceria bareng sama aku juga dari siang tadi dan sampai sekarang ya. Dan aku dan juga teman-teman dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang pastinya harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.